Shalom saudara, kita kembali memasuki Abam episode 806 ya. Saya ditemani Pak Pendeta Dr. Yehuda, silakan dibaca Pak. Baik Pak. Baik, yang pertama dari seorang pria 42 tahun menikah di Bekasi. Saya adalah salah satu majelis gereja. Saya dan pendeta kami menghadapi persoalan di mana ada salah satu jemaat kami, anaknya mau menikah, tetapi tidak direstui oleh orang tua, yaitu dari calon laki-laki, dari pihak laki-laki. Karena alasan calon perempuannya masih dalam satu marga, dalam silsilah budaya Batak. Kami coba konseling kedua belah pihak, baik dari anak dan orang tua. Kedua-duanya tetap pada pendirian masing-masing, yaitu anak tetap ingin menikah, walaupun orang tua tidak merestui. Dan orang tua tetap tidak merestui dan tidak akan mengakui pernikahan mereka. Pak Pendeta, yang pertama, apa yang saya harus lakukan sebagai majelis? Karena orang tua dan anak dua-duanya adalah jemaat kami. Oke, yang pertama, usahakan pemberkatan di gereja lain, bukan di gereja Anda. Pasti bisa diarahkan ke gereja lain. Bukan kita takut, kita menjaga kebersamaan di situ. Ya, itu saran saya. Ya, terus? Ya. Ini saran terbaik apa yang bisa saya berikan lagi buat anak dan orang tuanya. Jadi sambungan dari yang pertama tadi, Pak. Ya, sebenarnya harus diberitahu kalau di dalam Tuhan sudah tidak terlalu mempersoalkan hal itu. Tapi kalau itu menjadi batu sandungan dan memang tidak bisa dihindari, akan lebih parah kalau dilarang menikah lalu mereka menikah lari. Atau salah satu kecewa lalu tidak mau menikah, atau menjadi gila atau stres hanya karena hal yang tidak terlalu prinsip kalau dilihat dari sudut Alkitab. Kalau dilihat dari sudut budaya bisa prinsip. Jadi saran saya menikah tapi diarahkan kepada gereja lain, bukan gereja situ. Oke. Baik. Yang kedua dari seorang pria 47 tahun menikah di Jawa Barat. Shalom Pak Eras, dalam Lukas 18 ayat 19. Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang baik, hanya Tuhan saja yang baik. Hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang baik. Dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, banyak orang Kristen dengan pelayanan yang penuh kuasa juga bisa ditolak Tuhan. Maksudnya masuk neraka kah? Dari dua ayat ini membuat saya hanya bisa mengelus dada dan berharap biar Tuhan segera datang sajalah. Apakah benar sikap saya tersebut? Ataukah apatis dan egois? Memikirkan anak masih kecil, bahkan ada yang baru 2 tahun. Namun jika Tuhan datang, justru lebih besar kemungkinan mereka selamat daripada sudah besar nanti kemungkinan terpengaruh oleh roh-roh duniawi yang menarik ke dalam kebinasaan kekal. Jauh lebih besar. Terima kasih Bapak Rohaniku, Tuhan Yesus memberkati. Mengenai tidak seorang pun yang baik selain Allah saja. Maksudnya memang standar baik dalam kesempurnaan itu hanya Allah Bapa. Kalau ditanya apa Yesus tidak baik? Yesus baik belum teruji. Sampai taat di kayu salib, mati itu teruji. Baru mencapai kesempurnaan. Jadi baik yang dimaksud Tuhan Yesus itu baik dalam standar Allah atau sempurna. Hanya Allah saja yang baik. Yesus tentu baik, tapi belum terbukti sampai taat di kayu salib. Mengenai Matius 7, 21 sampai 23. Ini orang yang melakukan kejahatan. Orang Kristen maupun non-Kristen. Siapapun dia yang melakukan kejahatan masuk neraka. Nah, di dalam perikop itu tidak ditunjukkan kepada kita. Walaupun Anda Kristen mengaku Yesus Tuhan, kalau jahat tetap masuk neraka. Nah, saya mengerti perasaan Anda, lebih baik Tuhan segera datang daripada nanti anak Anda akan terbawa oleh pengaruh dunia. Ini kekhawatiran yang baik. Kekhawatiran yang kudus. Bukan takut tidak dapat pekerjaan atau takut tidak mendapatkan jodoh, tapi takut terhilang. Untuk itu orang tua harus takut akan Allah. Menjadi berkat untuk anak-anak. Jadi manusia rohani, manusia kudus yang memancarkan atmosfer kerajaan surga di dalam rumah tangga. Anak Anda akan selamat.
Oke. Selanjutnya Pak, dari seorang pria berusia 28 tahun, pengusaha di Kemayoran, Jakarta Utara. Jemaat dari GSKI Rehoboth, Kelapa Gading. Oke. Maaf Pak, saya mau bertanya cara menemukan kehendak dan rencana Allah dalam hidup. Saya takut waktu terus berjalan cepat menuju kematian, tetapi saya belum tahu tugas kehendak Allah Bapa yang harus diselesaikan. Langkah-langkah setiap hari cara mematikan kodrat dosa 100% yang sudah lama mengikat. Saya masih suka jatuh bangun dosa di pikiran dan renungan hati, Pak. Kodrat dosa manusia lama yang masih berpegang sampai sekarang, Berperang. masih berperang sampai sekarang. Ada 3, Pak. Yang pertama, keinginan mata suka melihat dan berpikir hal yang najis waktu memandang wanita bening. Iya. Ya. Yang kedua, ada rasa ingin pengakuan manusia atau bernilai di mata manusia atau sombong dari lubuk hati terdalam. Yang ketiga, suka berpikir hal yang negatif atau tidak berguna. Oke, sebentar. Iya. Ini semua kita alami. Semua termasuk saya alami. Tapi kita harus benar-benar berjuang meninggalkannya. Ibrani pasal 12 mengatakan, dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Tiap pagi, doa pagi, mendengarkan Truth ID, doa bersama kami, nanti Roh Kudus akan memberikan hikmat bagaimana bisa mematikan keinginan-keinginan najis itu. Dan kita bisa kalau kita sungguh-sungguh. Teruskan. Puji Tuhan, setelah mengikuti saran Bapak, doa pagi dan doa pribadi, Iya. saya bersyukur tuntunan Roh Kudus membuat lebih kuat melawan daging dosa manusia lama. Iya, saya belum membaca ini. Iya. Tadi nasihat saya rupanya sudah masuk. Silakan. Sehingga tingkat jatuh dosa di atas tidak sering seperti sebelumnya, Pak. Sudah ada Betul, memang peningkatan. itu proses ya. Tetapi masih jatuh bangun belum bisa 100% Iya. mati dosanya, Pak, begitu. Mohon bimbingan Pak Erastus. Saya sering perhatikan Bapak suka batuk waktu khotbah. Mohon maaf, saya mau kasih masukan. Coba cek ke dokter paru-paru atau dokter penyakit dalam supaya cepat sembuh, Pak. Makasih. Ya, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Oke, terima kasih untuk nasihatnya, sarannya ke dokter. Saya akan memperhatikan dan rasanya saya akan melakukannya. Jadi cukup ya, nasihat saya sudah dipahami. Ya. Anda berjuang di track yang benar. Pasti bisa melewatinya dan menang. Ya. Oke. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 29 tahun, masih single di Jakarta Barat. Shalom pastor dan tim, minta doanya supaya saya dan calon pasangan saya, Tuhan campur tangan, supaya dilancarkan semua rencana kami, diberikan kemudahan buat pernikahan kami nanti di bulan 12. Tanggal 1 Desember, Martupol, tanggal 15 Desember acara pernikahan, dan kami rencana pulang kampung dari Jakarta ke Tarutung, kampung halaman di bulan 11 November nanti. Tanggal belum pasti. Dan orang tua kami diberi kelembutan hati dan ketenangan jiwa supaya mereka mengajari kami ke hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran Tuhan dalam melakukan sesuatu hal. Minta doanya supaya Tuhan selalu campur tangan dalam membina rumah tangga yang akan kami bina nanti. Dilancarkan rezeki, diberikan kesehatan dan masa depan, diberikan dan dipermudah urusan hal kecil. Dan hal besar juga diperlancar. Doa yang belum tersampaikan dari hati kami, Tuhan yang lengkapi. Amin. Terima kasih Pastor dan tim Abam. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Anda berjalan dengan Tuhan, semua pasti bisa dilewati. Yang penting tujuan hidup kita harus benar. Tuhan dan kerajaannya. Bukan menikah, bukan berumah tangga, bukan bisnis. Itu semua belum atau bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita Tuhan dan kerajaannya. Kalau kita melakukannya, pasti yang lain ditambahkan. Amin. Teruskan. Ya, selanjutnya dari seorang pria berusia 39 tahun, sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Ya. Shalom Pak Pendeta Erastus Sabdono, saya ingin bertanya, apakah jika seseorang jatuh bangun dalam pelayanan masih bisa melayani Tuhan? Sampai batas di mana Tuhan bisa menerima kekurangan seseorang? Jadi selama kita masih menyadari dosa, mau minta ampun, di situ masih ada kesempatan. Ya. Jujur saya pecinta suara kebenaran yang memang sudah lama ikut. Namun ada beberapa hal yang membuat iman saya tidak maju karena adanya pertimbangan beberapa hal. Saya pecinta SK dan sempat juga menjadi gembala jemaat. Namun karena ada gembala senior yang ikut campur pelayanan penggembalaan saya, maka saya menyerahkan pelayanan tersebut kepada gembala senior itu.
Semenjak itu saya hanya fokus membantu pelayanan hamba Tuhan yang masih merintis gereja. Namun gembala yang masih merintis ini sudah mengaku bahwa ia tak senang dengan SK pengajaran dari Pak Eras. Karena baginya semua pengajaran Pak Eras lewat SK itu sesat. Sempat saya terangkan mengenai SK kepada gembala ini, mengenai pandangan SK terhadap perpuluhan karena saya telah mempraktekkan sekitar 7 tahun berjalan seperti itu, tidak lagi menganut pandangan perpuluhan seperti gereja lama. Saya tetap memberikan persembahan kepada gembala ini, namun di amplop tidak menuliskan untuk perpuluhan, melainkan persembahan syukur. Yang bagi saya, jika saya kasih perpuluhan itu juga salah, karena gembala ini masih berpikir perpuluhan itu memang hak mereka. Akhirnya saya mendengar langsung gembala muda ini mengatakan lewat khotbahnya bahwa gembala adalah imam dan jemaat wajib memberikan perpuluhan dan memperhatikan kehidupan keluarga gembala. Jujur hati saya geram mendengar seolah jemaat dijadikan sapi perah. Jemaat memang hanya 8 kakak, 8 kepala keluarga dengan jumlah jiwa hanya 25 jiwa. Dan yang membuat saya heran, gembala muda tersebut ternyata memantau jika saya bersama tim pecinta SK kemana. Karena yang saya baca lewat WA istri saya seperti itu, ada tanya jawab kepada istri saya jika saya bersama tim pecinta SK kemana. Pak, ketika saya membaca hal itu saya bingung karena keadaan sekarang istri saya lagi cinta mula-mula dalam pelayanan dan sering gembala mempercayakan pelayanan kepada istri baik khotbah maupun WL, juga singer. Maka saya menjaga diri bahkan menjauhkan diri agar tidak bersama sementara dengan teman-teman pecinta SK lainnya. Karena saya menjaga agar istri saya tidak terganggu, sampai Abam juga ibadah doa pagi di Truth ID dan segala kegiatan di Truth ID saya tidak lagi ikuti. Hanya seminggu sekali, itu pun kalau Pak Eras yang khotbah. Yang saya alami, iman saya bukan bertambah, melainkan makin hari makin lemah, hingga mengakibatkan saya kurang sabar dan kembali menjadi pemarah. Contoh yang terjadi ketika kakak saya yang tua beradu mulut dengan ibu saya tentang harta, saya langsung panggil untuk berkelahi, bahkan sempat memegang parang dan panggil adu saling membunuh. Aduh. Jadi setan itu tahu bagaimana memperlemah kita. Ya. SK itu kebenaran. Banyak orang diubah. Ya. Dan saya tentu berkhotbah dengan landasan Alkitab. Tidak ada pandangan yang tidak saya dasarkan pada Alkitab. Tapi kuasa gelap di mana-mana sudah mencap saya sesat. Dan itu bisa menghambat majunya iman orang-orang Kristen yang tulus. Termasuk pria ini. Tapi saya harap kamu kuat. Salah kalau you mengajak berkelahi. Salah. Saya sering mengajarkan diam. Lakukan itu. Jangan mendukakan hati Tuhan. Ya. Justru buktikan bahwa SK, suara kebenaran, mengubah hidup Anda. Kalau begini kan malah merusak. Merusak keyakinan, kepercayaan pada SK. Tapi baiklah, Tuhan masih beri kesempatan untuk berubah. Ya, teruskan. Saya cerita sedikit tentang kakak saya yang tua. Jadi kami 3 bersaudara, semuanya laki-laki. Saya yang paling muda, tapi ada juga kakak saya yang tengah, tapi ia cacat. Kakak saya dulunya pernah memukul papa saya, pernah juga pukul mama saya, juga kakak saya yang cacat yang tengah. Saya juga pernah dia pukul dan beberapa kali kejar saya dengan parang atau pedang semasa saya masih berusia remaja. Namun ketika saya sudah bertobat, saya melupakan semua itu hingga pada akhirnya ketika kakak saya meminta bagian harta untuk dia, mama saya berteriak karena memang mama saya sudah sakit-sakitan, sudah ketergantungan dengan obat, dan dokter pernah pesan pada saya bahwa mama saya jangan dibuat berpikir berat. Harus ditemani selalu ngobrol dengan dia. Karena semenjak papa saya meninggal, hanya saya anak yang ngurus mama. Jadi saya tinggal bersama mama, kakak saya yang cacat. Memang papa sebelum meninggal pernah punya dendam kepada kakak yang tua. Beliau pernah berjanji akan membunuh kakak saya karena papa tidak terima perlakuan kakak saya yang jahat, karena bukan sedikit merugikan orang tua. Tapi saya yang sering membela kakak dan membujuk papa agar tidak melakukan perbuatan itu. Namun akhirnya ketika kejadian baru-baru ini mama berteriak karena ditekan oleh kakak saya, maka sontak saya marah dan panggil kakak untuk saling membunuh menggunakan parang. Namun akhirnya kejadian itu tidak memakan korban. Kami dilaporkan ke polisi dan polisi hanya memberi arahan agar menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Lewat kejadian itu saya tidak pernah lagi diberikan kesempatan untuk melayani di mimbar dan memang saya merasa untuk sementara tidak melayani. Saya minta ampun dan sekarang saya kembali mengikuti Truth ID. Dan puji Tuhan, saya merasa Roh Kudus memampukan saya mengampuni kakak saya. Dan saya sering bawa kakak yang tua saya dalam doa. Lewat kejadian ini, saya merasa rasanya saya hampir gila.
karena pandangan orang terhadap saya yang menghakimi tanpa mempertimbangkan dari sisi lain. Pak Eras, ada kalimat di beberapa hari ini yang saya dengar, suara kebenaran akan membuat pemisahan. Jujur saya menangis ketika mendengar itu karena istri saya belum mengenal SK. Dan sekarang saya sudah sangat siap jika nanti istri dan saya tidak bersama dalam gereja yang sama. Kiranya saya mendapat petunjuk maupun arahan yang baik dari Pak Eras. Mengenai kakak saya yang tua, ia sudah menikah punya anak 3 dan sekarang pisah dengan istri pertama dan menikah lagi punya anak 1 dan sering memiliki hubungan dengan beberapa wanita lain. Kalau ia dapat uang, ia habiskan dengan perempuan lain. Saya sangat berharap kiranya kakak pertama ini bisa berubah. Karena saya sempat merasa jika kakak saya hidupnya sia-sia saja jika tidak bertobat. Pak, mohon doakan saya kiranya makin cinta Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Maju terus Pak, terus menjadi berkat bagi kami anak-anakmu. Salam LB3. Saya percaya Anda orang yang dipilih Tuhan. Anda bisa melewati keadaan sulit ini. Kemarahan Anda yang mengajak kakak berkelahi itu titik balik. Harus ada kejadian itu supaya Anda menyesal, merasa sakit terhadap manusia lama, dan sudah tidak jatuh lagi kepada dosa yang lama. Maju terus, ikut Truth ID, dampingi istri di gereja yang lama itu, ya, sebanyak sejauh yang bisa dilakukan. Kemungkinan pendeta atau gembala yang masih muda masih bisa terbuka pikirannya. Jangan sekali-kali membuat clash, friksi, benturan dengan istri. Garami dia sedikit demi sedikit, nanti satu kali dia akan lihat. Jika pendeta atau gembala sidang di tempat gereja tidak patut, dia akan melihatnya. Tidak bisa diselesaikan dengan kalimat atau kata hari ini. Waktu kejadian yang akan terjadi akan memberi jalan keluar. Ya, oke. Tuhan memberkati. Selanjutnya Pak, dari seorang pria berusia 68 tahun, menikah, kepala rumah tangga. Pertanyaannya, 10 suku Israel di belahan utara setelah dibuang ke Asyur, kenapa tidak bisa kembali pulang? Dan di mana mereka sekarang, Pak? Dalam sejarah tidak pernah diketahui di mana mereka. Jadi masih menjadi pertanyaan sampai hari ini. Oke. Ya, pertanyaan yang berikutnya. Dulu saat bangsa Israel masih di padang gurun, mengapa Harun selaku imam agung menuruti permintaan bangsa Israel untuk membuat patung lembu emas untuk disembah sebagai dewa yang dianggap telah menuntun bangsa Israel di padang gurun? Kita melihat kualitas Harun, ternyata memang tidak seperti Musa. Harun kurang punya integritas. Musa tidak turun-turun, dikira sudah hilang atau meninggal, sementara didesak oleh bangsa Israel agar Harun mengizinkan mereka membuat patung anak lembu emas. Kita tidak tahu apakah di kedalaman hati Harun dia juga ingin jadi pemimpin. Tapi apapun ya, yang terjadi itu mendukakan Tuhan dan itu salah. Kesimpulannya sederhana. Harun tidak berkualitas seperti Musa adiknya. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari seorang wanita 35 tahun sudah menikah. Mertua saya bukan orang yang percaya. Dia bertanya pada peramal mengenai suami saya. Peramal itu berkata suami saya tidak cocok, gak cocok sio dengan mertua saya. Sehingga suami saya sangat tidak disukai. Bahkan perusahaan juga tidak diperkenankan suami saya menjalani dikarenakan perkataan ramalan itu. Sehingga seakan-akan nasib dan keharmonisan orang tua dan anak ditentukan peramal itu. Dan kami orang yang percaya, setiap hari saya berdoa, tapi keadaan tetap seperti ini. Tidak tetap seperti ini, belum berubah. Belum berubah, pasti berubah suatu saat. Diam saja mengalah, nanti Tuhan akan tunjukkan bahwa peramal itu salah. Selama Anda suami istri tetap mencari Tuhan dan itu benar. Jadi kalau sekarang seakan-akan keadaan tidak berubah karena memang Tuhan mengendaki Anda lebih kudus, lebih sungguh-sungguh dari hari ini dengan suami. Jalan terus. Pasti Tuhan beri kemenangan. Buktikan itu. Berikutnya dari seorang pria berusia 35 tahun, menikah, Jakarta Utara, Jemaat GSKI Kelapa Gading. Shalom Bapak Rohani kami, Pak Erastus. Semoga selalu diberkahi kesehatannya ya Pak, supaya kami bisa selalu belajar kebenaran yang tepat sasaran sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan melalui Bapak. Pak, kali ini saya mau bertanya sekaligus bercerita sedikit tentang keadaan keluarga kecil saya. Saat ini istri saya sedang hamil sekitar 5 bulan usia kandungannya.
Kami belakangan sering sekali mengikuti doa pagi bersama-sama. Setiap kali mengikuti doa pagi, anak kami di kandungan selalu memberikan reaksi, bergerak seperti menendang dan lain-lain. Karena setiap pagi kami doa pagi, anak kami selalu bereaksi yang sama. Bahkan terkadang alarm belum berbunyi saatnya doa pagi, anak kami sudah beraksi. Membangunkan istri saya seperti memberitahu, "Yuk ma, doa pagi sudah waktunya bangun." Dan anak ini rasa-rasanya sangat menikmati lagu-lagu penyembahan yang dibawakan oleh Pak Eras, baik ketika doa pagi ataupun ketika saya mendengarkan melalui Spotify. Saya meyakini itu pertanda yang baik karena sedari di kandungan, istri kami berusaha mengenalkan tentang kebenaran isi Alkitab yang datangnya dari Roh Allah lewat Pak Erastus. Pak, yang saya tanyakan, yang pertama, apakah sudah tepat atau benar yang saya dan istri saya yakini reaksi tentang anak itu? Bahwa dia bisa menikmati suasana doa dan apa bisa saya sedari dini mempersiapkan anak ini ke LB3 bersama kami, Pak? Oh, luar biasa. Ada pendidikan di dalam kandungan. Jadi psikologi orang tua mempengaruhi anak dalam kandungan. Ya. Ada dua peristiwa yang saya ingat dalam hidup ini terkait dengan hal ini. Yang pertama, saya pernah punya teman yang ibu jarinya hitam. Rupanya pada waktu ibunya mengandung, bapaknya kena linggis tangan bapaknya. Kok bisa anaknya yang lahir tangannya itu hitam? Satu, dua. Saya punya saudara yang kakinya tidak lurus, jadi belok seperti ayam. Kakinya begini, bengkok. Rupanya waktu ibunya mengandung, dia suka makan kaki ayam yang dipatah. Jadi apa yang masuk dalam pikiran si ibu itu bisa mempengaruhi fisik dan mempengaruhi rohani atau batin tentunya. Sudah tepat betul pendidikan dalam kandungan. Teruskan. Yang kedua, Pak, apakah Bapak menyediakan PAUD atau TK, Pak? Harapan besar kami di Jakarta ini ada sekolah yang bernaung dari GSKI Rehoboth, dan juga besar harapan kami agar Bapak sehat selalu sehingga 2-3 tahun ke depan anak kami bisa sempat melihat, mendengar, bahkan bisa langsung bertegur sapa dengan Bapak rohaninya sedari dia di kandungan ibu. Agar kami bisa terus membimbing anak kami ke jalan yang benar, Pak. Kalau 2-3 tahun ke depan sih masih 20. Bisa ya. Kalau 20-30 mungkin dipikir ulang. Tapi memang kami sedang memikirkan membuka PAUD dan TK. Sedang kami pikirkan. Oke. Ya. Bisakah kami meminta Pak flash disk lagu-lagu Pak Eras untuk bisa selalu diputarkan bisa. Nanti di rumah dikirim. kecil kami? Dikirim. Oke. Ya, oke. Yang terakhir dari penanya sama, Pak, apakah boleh minta tim GSKI untuk doa pelepasan untuk istri saya yang masih belum tuntas masalah kutuk nenek moyang yang merekat pada dirinya di rumah kami? Karena seringkali istri saya berdoa sulit konsentrasi dan masuk hadirat Tuhan ketika doa, tapi istri saya tetap berusaha mengikuti doa pagi dan ibadah raya di minggu, Pak. Tapi yang saya yakini istri saya terganggu dan terhalangi oleh hal tersebut. Karena sempat didoakan oleh pelayan hamba Tuhan di GSKI 1 bulan lalu, tapi belum sampai usai dikarenakan saat itu sudah jamnya ibadah sore. Dan istri saya menahan hal tersebut sehingga tidak bisa tuntas, Pak. Oke. Nanti bisa dihubungi, Nak. Minta Ibu Lani yang mendoakan rumahnya, atau kalau pas di gereja ditemui kita doakan sebelum kebaktian. Oke. Ya, dilepaskan. Oke. Ibu Lani cukup itu. Oke, yuk. Ya. Pertanyaan berikutnya, Pak, dari seorang wanita 44 tahun, single di Jakarta Selatan. Ya. Shalom Pak Eras, ada sebuah topik menarik yang ingin saya bahas. Yesus berpuasa dengan kekuatan manusia. Jika kita perhatikan, para penulis Injil berusaha keras untuk memberitahu kita bahwa Yesus tidak menggunakan mujizat untuk berhasil melakukan puasa. Lukas melaporkan bahwa Yesus tidak makan apapun pada hari-hari itu. Dan Yesus merasa lapar setelah dia menyelesaikan puasa. Lukas pasal 4 ayat 2. Ya. Dalam hal ini Lukas sekaligus menerangkan arti utama dari puasa. Puasa artinya tidak makan. Kemudian Matius menyampaikan bagaimana setan memerintahkan Yesus membuat roti dari batu. Matius 4 ayat 2. Ejekan setan ini menjadi petunjuk bahwa Yesus mulai merasakan lapar setelah melakukan puasa. Matius menggambarkan bahwa tubuh Yesus juga bisa lapar secara manusiawi. Injil Matius juga menegaskan bahwa Yesus melakukan puasa tidak makan. Kita bisa melihat dalam Injil Matius, permohonan setan hanya berkaitan dengan rasa lapar Yesus, tetapi bukan pada rasa hausnya.
sehingga kita dapat berasumsi bahwa Yesus minum air. Karena tidak ada yang dapat bertahan hidup tanpa air selama 40 hari 40 malam tanpa mujizat. Hal ini sesuai dengan fakta ilmiah bahwa manusia yang sehat dapat berpuasa dari makanan selama 40 hari. Ia hanya harus tetap mengkonsumsi air minum selama itu. Bagaimana menurut pandangan Pak Eras? Terima kasih sebelumnya untuk tanggapan Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Memang ini jadi persoalan dari sejak dulu. Apakah Yesus minum pada waktu puasa? Kemungkinan minum, tapi tidak makan. Ya. Nah, namun yang penting di sini bukan soal tidak makan atau tidak minumnya. Yang penting adalah bagaimana mengisi puasa itu untuk bersekutu dengan Bapa, untuk bersekutu dengan Allah. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, selama mempelai itu ada bersama mereka, mereka tidak perlu puasa. Tapi ketika Yesus nanti naik ke surga, mereka puasa. Artinya puasa itu didorong oleh kebutuhan rohani. Bukan sekedar tidak makan, tapi ada kebutuhan rohani. Dan ingat ketika Yesus puasa, dia sedang memulai pelayanannya. Dia mempersiapkan diri dengan puasa. Yang penting puasa didorong oleh kebutuhan rohani. Oke, cukup. Baik Pak, selanjutnya dari seorang wanita berusia 49 tahun bercerai. Shalom buat hamba Tuhan. Semangat Pak dan kuat selalu dalam pemberitaan firman-Nya untuk Anda. Saya adalah seorang ibu dengan 5 anak. Saya telah mengirimkan pesan melalui Abam sebanyak 4 kali ini. Saya merasa terberkati oleh pencerahan yang Bapak berikan kepada saya. Saya bukanlah jemaat Bapak, tetapi saya selalu setia mendengarkan setiap pemberitaan firman yang Bapak sampaikan. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah bahwa saya ingin mendapatkan buku tentang Logos dan puji-pujian ciptaan Bapak. Saya juga pernah menulis di Abam untuk memesan bukunya, tetapi belum ada tanggapan. Ya, bukunya harus dikirim nanti. Dikasih orang ini. Ya. Terus? Saya ingin lebih memahami firman Tuhan, jadi saya mengikuti pembelajaran itu. Selain itu, saya juga ingin melayani Tuhan dalam lingkungan saya, agar saya diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjaga kesucian hidup saya. Bolehkah saya mendapatkan bukunya, Pak? Saya sangat berterima kasih. Semoga Tuhan memberkati Bapak. Ia juga belajar di salah satu STT ini ya. 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 Oh iya, ya, terlewat tadi. Ya. Dia juga belajar di satu STT. Baik. Ibu akan mendapatkan buku yang saya tulis. Ya. Oke. Saya kira cukup di episode ini. Sampai bertemu di episode 807. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.